Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada semua mahasiswa yang hadir pada mata kuliah analisis data kualitatif, bagian dari mata kuliah analisis data kualitatif dan kuantitatif, pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas, ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah saya ingin memberikan pemaparan tentang level analisis yang dapat digunakan dalam riset kualitatif atau penelitian kualitatif. Bagian kedua nanti 40 menit kemudian kita akan bahas tentang mini riset yang sudah dilakukan oleh masing-masing individu sesuai dengan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan masing-masing. Yang lagi di perjalanan nggak apa-apa, nggak ikut dulu biar biar lebih bisa fokus itu ya. Saya tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, yang pertama adalah level analisis dalam penelitian kualitatif itu terdiri atas, saya itu bikin, bentar, mana PPT-nya? Loh, PPT-nya tak tutup ya? Bentar, PPT-nya mana ya? Hilang. Nggak muncul, Bu. Munculnya inisial R. PPT-nya ngumpet. Nah, ini adalah PPT-nya. Sebenarnya level analisis itu baru kita akan ketahui kalau kita sudah melalui proses merumuskan masalah, menentukan pertanyaan penelitian, menentukan pendekatan, kemudian menentukan judul. Jadi kita akan tahu level analisis apa yang kita gunakan kalau sudah melalui hal-hal itu semua, langkah-langkah itu semua. Itu adalah langkah-langkah untuk mengenali riset atau identifikasi riset atau membangun desain riset, kayak memiliki proposal gitu. Nah, pendekatan ini baru juga diketahui kalau kita sudah punya bayangan teori, meskipun tidak terlalu paham dulu teorinya secara utuh. Kalau misalnya sudah paham terlebih dahulu, nggak apa-apa sih, enak. Tapi kan butuh proses yang sangat panjang untuk sampai paham. Butuh proses membaca, baca banyak tulisan, baca artikel, membandingkan penelitian terdahulu satu dengan yang lainnya, kemudian menilai judul kita, penelitian kita, apakah sudah bisa digunakan, dijalankan, melakukan penelitian ataukah belum. Jangan terpaku pada, judul ini pasti mudah diteliti. Jangan sampai membuat judul yang dari tulisan kelihatan mudah diteliti, padahal nggak bisa diteliti atau sulit diteliti. Contoh judul yang sulit diteliti itu adalah judul yang sulit dikenali, yang level analisisnya sulit dikenali. Jadi tidak tahu apa yang akan diteliti. Kemudian unit analisisnya, ya level analisis susah selalu dikenali. Unit eksplanasinya sulit dikenali. Contoh sulit dikenali itu adalah butuh waktu lama buat kita mengetahui apa unit eksplanasinya. Itu berarti judulnya itu harus direvisi. Kemudian kita tidak tahu siapa yang akan kita teliti, apa yang kita teliti, kita nggak tahu. Jadi keseluruhannya masih abstrak, itu masih terlalu nggak jelas. Level analisis berbeda dengan unit analisis. Unit analisis adalah apa yang ingin kita teliti. Level analisis kita itu mau meneliti secara makro, jadi melihatnya secara keseluruhan, sehingga kita bisa membuat gambaran dari jauh, makro,
atau secara mikro. Mikro itu berarti kita melihatnya secara individual. Itu mikro. Mikro itu secara individual. Jika melakukan dan menulis artikel dengan tema kepemimpinan, itu berarti melakukan level analisis secara mikro. Kan ada tugas ya tentang kepemimpinan kan? Iya, Bu. Ada ya? Bu. Ada ya? Ada. Ada. Yang suruh nerbitin jurnal itu kalau bisa disinta 3, 4, 5, 1, 2, 3 ya. Ya enggak. Jadi kalau topiknya sudah kepemimpinan, itu kita sudah punya rancangan, sudah punya angan-angan bahwa kita akan meneliti seorang individual. Tapi itu kalau orangnya satu, misalnya peran kepala desa, peran kepala dinas, peran siapa lagi? Kepemimpinan wali kota, peran PLT bupati, peran gubernur. Itu berarti melakukan level analisis mikro. Tetapi kalau kita meneliti beberapa wali kota, misalnya wali kota Banyuwangi, wali kota Probolinggo, wali kota Pasuruan, wali kota Malang, wali kota Batu, wali kota Surabaya, itu berarti kita melakukan level analisis makro. Sampai di sini paham nggak? Jadi, kita kalau merumuskan judul, sudah selesai nih rumuskan judulnya. Kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri. Jika saya nanti kira-kira pakai level analisis apa ya? Mikro, meso, atau makro. Kalau kita dengan mudah bisa mengenali dari judul itu saja, kalau kita menggunakan level analisis mikro, berarti judulnya pas. Tapi kalau kita tidak bisa mengenalinya, kita harus jujur dengan diri sendiri. Judulnya perlu direvisi. Ruang lingkupnya belum jelas. Berarti ruang lingkupnya harus dibuat lebih spesifik lagi. Ada gambaran nggak? Sampai di sini paham nggak? Ada yang ditanyakan? Masih nyantol sedikit, Bu. Nyantolnya gimana, Berusaha Pak? memahami, Bu. Kita kalau gosipin orang lain, orang A, itu berarti kita melakukan level analisis mikro. Gosip, Bu. Iya, Kalau kalau makro? gosip. Kalau makro berarti Satu orang kita bukan? enggak, kalau makro itu berarti beberapa orang, kemudian kita ngambil kesimpulan. Tapi orang itu Gosipin punya proyek dong, Bu. gosipin proyek, iya bisa makro proyek. Proyek bisa makro ya, kalau misalnya. Tapi kalau beberapa proyek bisa makro juga sih. Ngosipin proyek, ngosipin apa lagi? Saya orangnya biasanya Kebijakan, gosip. Bu. Nah, berarti unit analisisnya kebijakan. Nah, kebijakannya itu mau beberapa kebijakan yang beberapa itu kebijakannya sejenis, memiliki persamaan, ataukah satu kebijakan saja, ataukah beberapa kebijakan yang berbeda. Kalau misalnya kebijakannya beberapa, tapi dia memiliki yang sama, apa namanya, sejenis, misalnya sama-sama merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada masa pandemi COVID dan membantu pemulihan ekonomi, ya kan? Oh, bisa banget itu. Misalnya di Kota Probolinggo, itu level analisisnya apa? Kalau di level Kota Probolinggo itu level analisisnya meso, tapi kalau di level nasional itu berarti makro. Apakah bisa kebijakan menggunakan level analisis mikro? Nggak bisa, karena mikro itu berkaitan dengan individu masing-masing, khusus individu. Individu sebagai tokoh masyarakat itu masuk level analisis mikro. Peran kepala desa itu masuk mikro. Gitu.
bahasa profesornya tuh kayak gini. Bahasa profesornya ya. Level analisis mikro itu adalah unit analisis terkecil dalam ilmu sosial pada tingkat mikro yang juga disebut sebagai tingkat lokal. Populasi penelitian biasanya adalah individu, nggak boleh yang lainnya, dalam lingkungan sosial mereka atau sekelompok kecil individu dalam konteks sosial tertentu. Itu mikro. Paham ya? Misalnya dari mini riset kemarin itu kita level analisisnya mikro apa makro? Mikro, Bu. Mikro kalau kenapa kok mikro ya? Kalau kita mewawancarai atau informannya cuma satu, berarti selera satu orang ya. Itu mikro, individu. Tapi kalau kita mewawancari beberapa individu, itu bisa beberapa individu tingkatnya itu masih lokal, masih kerabat, masih teman, masih apa, itu masuk ke meso. Beberapa individu, beberapa saja. Kalau makro, berarti ya informannya bisa dari banyak tempat, bisa dari Jawa Timur, misalnya 10 orang gitu, Jawa Barat itu 10 orang, Kalimantan 10 orang, Papua 10 orang. Kemudian kita menginginkan adanya gambaran umum, berarti penelitiannya deskriptif, kualitatif deskriptif ya. Itu baru menggunakan level analisis makro. Sebenarnya cara paling mudah adalah langsung bisa mengimplementasikan pada penelitian. Kalau mini riset kemarin itu yang ingin diteliti adalah dominasi tema lagu-lagu Indonesia ya. Bisa. Tapi individu yang diwawancarai masih kerabat aja, misalnya kerabat, saudara atau siapapun masih teman. Kalau cuma satu berarti masuk ke mikro. Tapi kalau beberapa bisa masuk ke meso. Tapi kalau penelitiannya menggunakan metode peneliti sebagai instrumen, Bu, masuk apa? Itu punya sampean ya. Itu masuk ke peneliti sebagai instrumen. Sampean wawancaranya berapa orang? 1 apa 2? Sama sampean sendiri? 3. Itu Enggak. masuk ke itu sampean sendiri enggak? Sampean sendiri ya harus menilai kan kalau instrumen sebagai peneliti. Sampean adalah bagian dari penelitian, iya kan? Ya. Itu masuk ke meso. Meso. Iya, karena ada beberapa individu. Nah, seperti itu lagi. Nanti meskipun desain risetnya hampir sama, tiap peneliti akan punya preferensi yang berbeda karena mereka punya kesulitan sendiri-sendiri dan mereka punya solusi sendiri terhadap masalahnya. Jadi misalnya kalau Mbak Diana punya masalah dalam penelitian seperti ini, saya juga meneliti hal yang sama, saya akan menjumpai kesulitan yang agak sedikit berbeda dengan Mbak Diana. Bisa jadi milik saya lebih ke mikro, karena saya tidak menggunakan instrumen peneliti. Jadi saya melakukan wawancara hanya 1 orang, hanya ingin mengetahui penilaian seseorang tersebut, apakah dominasi temanya lagu pop selama tahun 2021 sampai 2022 itu masuk ke topik yang galau, ke topik yang anti galau, atau ke topik yang motivasi atau inspirasi. Ada pertanyaan? Sementara belum, Bu. Berarti sampean belum memikirkan ke mini riset yang kemarin itu, belum melakukan ya? Kalau meso ini adalah, Melakukan sih, Bu, tapi belum selesai. Enggak apa-apa, nggak harus selesai, nanti kita bahas di sesi kedua ya. Setelah ya pertemuan ini berarti kita anggap semuanya udah selesai. Jaring pengertian meso adalah, ini lebih susah lagi bahasannya.
bagian proses sosial atau meneliti proses sosial atau interaksi sosial dalam kelompok sosial masyarakat dengan tujuan untuk memberikan cakupan menengah ke atas. Artinya memberikan kemudahan akses informasi, misalnya informasi harga barang, itu masuk ke penelitian di MESO. Iya, nggak susah banget ini. Cak Amin, Mik Cak Amin. Kalau meneliti komunitas itu masuk MESO ya. Iya, Jadi- terdiri beberapa orang kan, Bu? Iya, kayak organisasi, tapi skalanya skala regional lah ya. Kalau misalnya mikro itu kayak lokal, meso itu regional, makro itu nasional, atau internasional itu makro. Gimana sih? Saya bisa matikan dulu mic-nya itu. Banyak ya, Mas. Jadi yang kalau ingin yang agak lebih mudah itu ini kalau yang diteliti adalah individual, levelnya lokal. Kalau yang diteliti regional, unit analisisnya organisasi atau komunitas. Makro ini kalau nasional dan internasional. Ini ya, kalau kita susah menentukan kalau itu masuk, saya nggak ngerti apakah yang saya teliti individu atau bukan, berarti itu kemungkinan bisa masuk ke meso. Pokoknya kalau dia individu, itu masuk ke mikro. Kalau dia non-individu, tapi tidak terlalu besar, itu meso. Tapi kalau itu misalnya kita meneliti kebijakan negara, itu masuk ke nasional. Kalau internasional ini lain ya, saya tambahkan aja biar nggak dosa. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya, jelas ya? Jadi level analisis itu ada mikro, meso, sama makro. Ada lagi level analisis, tapi ini mungkin tidak akan menjumpai kalau di administrasi publik, tapi akan menjumpai kalau bacaannya itu, kalau bacaannya itu sudah mencapai level, kalau bacaannya udah sampai level negara lah ya, perbandingan antar negara-negara, itu baru kita bisa menggunakan level analisis negara atau sistem. Level analisis sistem ini adalah juga nama lain dari level analisis makro. Cuma bahasanya lebih susah. Sistem ini melihat apakah yang kita teliti itu bagian dari satu sistem yang lebih besar. Misalnya, sistemnya itu namanya sistem demokrasi. Apa yang menjadi bagian dari demokrasi? Apa bagian dari demokrasi, coba? Kebebasan, Bu. Kebebasan berpendapat, benar. Terus? Pemilihan umum. Atau pertanyaannya saya ganti. Apa yang jadi ciri-ciri negara demokratis? Melakukan pemilihan umum. Pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung. Ataupun perwakilan. Terus kebebasan berpendapat. Kebebasan untuk memberi masukan. Turut menentukan arah kebijakan suatu negara dari level paling bawah ke atas. Bisa nggak? Kalau di Indonesia belum bisa. Indonesia itu kebijakannya itu ditentukan dari atas ke bawah. Ya, kalau di negara bagian California, Amerika Serikat, itu yang merumuskan dan merancang rancangan undang-undang itu berdasarkan usulan dari masyarakat, setiap individu bahkan. Kalau di California, kalau di Michigan juga kayak gitu di Michigan. Jadi misalnya karena yang tahu permasalahan secara umum adalah kita, gitu, rakyatnya. Gitu. Anda merasa terganjal oleh birokrasi di sebelah mana? Kenapa Anda terganjal? Menurut Anda, apa situasi ke depannya yang akan menjadi lebih baik untuk mengurangi
hambatan itu. Nah, itu kita yang menceritakan. Kenapa kemudian perlu ada suatu kebijakan yang akan yang menjanjikan situasi dan kondisi lebih baik daripada kebijakan yang sekarang berlaku. Itu bottom up. Di California seperti itu, di Michigan kayak gitu. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah seorang individu sebagai warga negara itu harus paham betul dan menguasai betul hak-hak dia sebagai warga negara. Kalau enggak, ya akhirnya enggak bisa. Dan untuk sampai ke sana itu butuh antara bakat, butuh antara minat dan juga terlatih, ya kan? Ngurusin orang lain itu sebenarnya adalah hobi ya, karena kita kadang terlalu paham orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi seolah ngurusi suatu negara itu terlihat mudah, yang kita bisa melakukannya tanpa perlu banyak pertimbangan. Tapi sebenarnya keadaannya adalah sebaliknya. Kalau kita bersedia untuk mengorbankan banyak waktu untuk mengurusi orang lain, ya cara mengurusinya dengan sungguh-sungguh adalah merancang kebijakan yang membuat orang lain itu bisa hidup lebih baik, gitu kan. Tapi ya itu harus bisa dilaksanakan dengan biaya tertentu atau cost tertentu. Anyway, itu ada level analisis individu itu hampir sama dengan level analisis mikro. Hanya perbedaan siapa yang bilang individu, negara, dan sistem. Yang bilang individu, negara, dan sistem ini ada Valerie Hudson, ada Maritzke Bruning, ada Todd Landman gitu. Kalau level analisis mikro, meso, makro ada juga yang bicara sama Todd Landman juga bicara seperti itu. Terus siapa lagi ya? Saya tuh kayak agak nggak kenal kalau menurut siapa gitu. Sukirno. Pokoknya nama-nama yang lokal-lokal itu saya agak nggak paham. Mikro, meso, makro itu tergantung. Ada menurut Carey and Brown itu mikro, meso, makro, sama Van Beckers itu, terus Descartes juga bilang mikro, meso, makro. Jadi tergantung kita mau mengutip siapa. Kalau kita mengutip pendekatannya oleh Maritzke Bruning, dia pakai individu, negara, dan sistem. Maka nggak pakai kata mikro, meso, atau makro. Tapi kalau kita pakai Beckers, dia pakai penamaan penyebutan level analisis mikro, meso, makro, maka kita tidak boleh menggunakan level analisis individu, negara, atau sistem. Soalnya nggak linier gitu. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Terus ada pertanyaan lagi? Organisasi itu masuk ke, kalau kita ingin meneliti organisasi itu masuk ke mana? Meso, mikro, atau makro? Meso, Bu. Meso. Meso. Iya, meso. Meso. Kalau beberapa organisasi makro, Bu. Masuk makro, karena kita akhirnya melihat apa sih persamaan dari beberapa organisasi ini? Apa sih gambaran umum dari beberapa organisasi ini? Oh, mereka punya gambaran umum advokasi itu kayak mengkampanyekan perlindungan perempuan, mengkampanyekan peningkatan daya saing desa, BUMDes di mana 1, 2, 3, 4 di berbagai kota, apalagi berbagai provinsi itu masuk makro. Tapi kalau BUMDes di tingkat Kabupaten Probolinggo saja, itu masuk ke meso. Kalau misalnya kita sudah menentukan mikro, akan lebih baik kita melakukan triangulasi peneliti. Jadi kalau misalnya Mbak Diana sudah melakukan riset yang namanya lagu, itu lebih baik minta pendapat temannya. Benar nggak sih ini level analisisnya mikro? Kenapa kok mikro? Kenapa bukan meso? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus diberikan pada temannya. Itu namanya melakukan triangulasi peneliti. Oke, boleh melakukan seperti itu. Makanya itu riset disebut dengan salah satu prinsip riset adalah transparansi atau keterbukaan.
Kita tidak boleh merasa benar sendiri. Cuma kalau ketika mau sidang, kita harus merasa benar sendiri, meskipun terlihat salah sih. Kalau perlu jangan sampai salah lah ya, keliru sedikit nggak apa-apa. Dan kita juga harus bisa meminta masukan dan pendapat orang lain. Kenapa? Karena sulit dan susah kalau apa-apa dipikir sendiri. Paham kan maksudnya? Anda kalau melakukan riset, gitu, terus apa-apa dipikir sendiri, lelah. Akhirnya risetnya suatu saat dalam periode tertentu akan berhenti. Nanti kalau melakukan skripsi pasti akan mengalami periode itu, masa-masa seperti itu. Itu artinya kalau sedang mengalami masa-masa seperti itu, artinya Anda membutuhkan pendapat kedua, ketiga, keempat. Anda boleh bertanya ke saya, Anda boleh bertanya ke dosbing 2-nya atau dosbing 1-nya, boleh bertanya ke saya meskipun saya bukan dosbingnya, dosen pembimbing, boleh gitu. Karena kalau dipikir sendiri itu capek. Oke, saya tinggal punya waktu 10 menit lagi sebelum kita bahas tentang mini riset. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup jelas ya level analisis? Nggak ada, Bu. Masa nggak ada pertanyaan? Saya tuh Belum terlintas, Bu. iya. Kalau kita nggosipin proyek itu jelas nggak pakai analisis mikro ya, pasti meso. Kalau beberapa proyek makro. Oke, terus apa lagi? Apalagi kita biasanya gosipin apa sih? Gosip itu adalah sebenarnya nama populer untuk riset ya. Ingin tahu tentang apa yang dilakukan orang lain, ingin tahu apa yang dilakukan organisasi orang lain, itu adalah nama lain dari riset, nama ilmiahnya sih. Gibah pekerjaan teman, Bu. Iya, pekerjaan teman itu masuk ke level analisis mana ya? Mikro, Bu, karena yang dianukan temennya sendiri satu. Iya, mikro. Terus ada lagi level analisis ini, ada lagi. Saya baru ingat. Bentar. Ya. Ada ini level analisis, ada menurut Brumley. Ada level analisis tingkat kebijakan, ini tingkat organisasional dan tingkat operasional. Nih ada yang menurut Brumley itu level analisis, ada yang menurut tingkat kebijakan, policy level. Aduh. Nah, ini adalah level analisis menurut Brumley. Jadi ada tingkat level kebijakan. Kalau level kebijakan, maka yang kita teliti misalnya undang-undang, itu berarti menggunakan level analisis kebijakan. Kalau yang kita teliti adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu berarti tingkat organisasional. Nah, tingkat operasional, misalnya kalau yang kita teliti adalah Permenpan,
perwali yang mana aturan itu berisi tentang kebijakan operasional, prosedural, kebijakan prosedural, berarti kebijakan yang berisi tentang prosedur, siapa yang bertanggung jawab, siapa nanti yang menerima, bagaimana pengawasan dan monitoring, evaluasi itu dilakukan, itu kan prosedural ya. Misalnya kayak pencairan dana BLT itu kan prosedural, itu namanya kebijakan prosedural. Itu termasuk pada level analisis tingkat operasional. Oke, yang kayak gini. Ada lagi? Nah, ada lagi namanya tingkat yang nggak tahu bahasanya itu outcome level. Apa sih tingkat luaran? Luaran ya. Misalnya peraturan yang berlaku pada suatu organisasi apa ya? Organisasi yang misalnya ada kurang 4 menit. Misalnya ada peraturan UU apa ya? Ada undang-undang yang berisi mewajibkan program wajib belajar 12 tahun ya. Habis itu didukung oleh peraturan pemerintah nomor berapa, habis itu ada Permendikbudnya, di level tingkat operasional Permendikbud, terus kita itu ingin meneliti dampak Permendikbudnya pada suatu sekolah. Itu berarti kita level analisisnya outcome. Apa sih bahasanya, dikenailah dampaknya dari peraturan sebelumnya. Kan ada kan penelitian, misalnya Anda ingin meneliti bagaimana dampak Permendikbud nomor sekian pada sekolah, operasional sekolah, itu masuk ke level analisis outcome. Dia katanya Brumley itu masuk ke level bawah. Sedangkan 3 ini masuk ke level atas, upper level. Jadi ini tingkat kebijakan organisasional sama tingkat operasional termasuk level analisis atas atau upper level. Nah, outcome level termasuk lower level. Jadi kalau ingin meneliti misalnya bagaimana peraturan yang di atas tentang olahraga, kemudian mempengaruhi perumusan aturan di tingkat organisasi KONI misalnya, itu masuk pada outcome level. Jadi kalau meneliti KONI-nya Kota Probolinggo yang diteliti, yang masih ada kaitannya dengan undang-undang di tingkat nasional KONI pusat, maka itu pakai level analisis outcome. Pak Mas Dedi ini ada di KONI ya? Loh. Mas Dedi, Ya Bu, Iya, pengurusnya. pengurusnya ya? Bu. Pengurusnya Pokoknya ya? KONI. Enak nanti nelitinya KONI aja. Enggak, Bu, Dinas Pendidikan aja. Dinas Pendidikan Mas Wawan, wes. Oh, Mas Wawan itu kan di atas, bukan Bu. ya? Saya kan di bawah, beda bidang. Oh alah, ya biar Mas Di Wawan nanti KONI pakai itu yang makro. ruwet, Bu. Ruwet memang, nggak apa-apa wes lah, nggak apa-apa KONI ruwet, ruwet bisa dijadikan penelitian lah. Enggak, lebih baik ruwetnya dinas saja, Bu. Ya Kalau dibuat KONI nggak terlalu ekstrim. kedinasan, dibuat keilmiahan gitu, bukan kemudian rahasia dapurnya diungkap, ya janganlah. Bagaimana sebagai peneliti, Sekali-kali kan apa-apa, Bu. sebagai peneliti upayakan kalau kita meneliti di suatu organisasi, jangan mengungkap rahasia dapurnya, harus fokus pada problemnya, problem base ya. Harus berfokus pada problemnya, jangan berfokus pada lainnya. Jadi harus menjaga rahasia sendiri-sendiri. Dapur harus dijaga, Bu. Ya, dapur harus dijaga. Oke, mungkin itu saya tutup dulu. Kita akan masuk bahas tentang sesi kedua, bahas tentang ini mini risetnya ya. Kita akan diskusi-diskusi aja. Begitu saya stop share dulu, nanti saya share lagi linknya di Google Classroom ya. Saya akhiri untuk sesi yang pertama.